Di informasi kali ini kita sudah terhubung langsung oleh rekan kami Bagus yang akan menginformasikan yaitu ada sebuah bangunan ponpes atau pondok pesantren di Sidoarjo yang ambruk. Untuk informasinya kita akan terhubung langsung oleh Bagus. Halo Bagus, selamat malam. Iya, rekan Nola, selamat malam rekan Nola. Baik Bagus, mungkin bisa diinformasikan lebih detail di mana lokasi dan ponpes mana yang terjadi bangunan ambruk pada saat ini dan mungkin jam berapa juga pada saat hal itu terjadi. Bagus. Iya rekan Nola, dapat saya informasikan bahwa memang sebuah bangunan di tepatnya di lantai yang diperuntukkan buat musola untuk rekan Nola, di mana memang kejadian pada pukul 3 tadi, sekitar pukul 2 lebih, saat ratusan santri tengah melaksanakan sholat dan juga saat pengecoran di lantai 3 ke 4 seperti itu rekan Nola. Hingga saat ini proses evakuasi terus dilakukan oleh berbagai pihak, di mana memang semua baik alat berat, ekskavator ataupun di Basarnas semuanya melakukan evakuasi, karena memang di Tenggarai masih banyak yang puluhan ratusan santri yang masih berada di bawah reruntuhan ini rekan Nola. Oke, berarti mungkin bisa diinformasikan ada berapa kira-kira korban atau para santri yang masih ibaratnya terjebak dalam runtuhan bangunan itu? Bagus. Ini sendiri semua pihak, bahkan dari pihak stakeholder Pemprov Jatim, Emil Dardak hingga semuanya pimpinan daerah di Kabupaten Sidoarjo juga telah hadir untuk kemudian mencari solusi untuk kemudian melakukan proses tahapan-tahapan evakuasi di tempat kejadian. Lalu Bagus, ini saya melihat ambruknya ini seperti bangunan baru. Apakah ini benar bangunan baru atau memang sudah bangunan lama, Bagus? Iya, dapat saya informasikan bahwa sebenarnya ini memang bangunan yang peruntukannya buat musola untuk lantai 1 dan lantai 2. Namun memang saat kejadian memang ada proses pengecoran yang juga tengah dilakukan. Antara di lantai 3 atau 4 tadi informasinya seperti itu kan Nola. Jadi kejadian memang saat ratusan santri tengah melaksanakan sholat atau mau sholat seperti itu kan Nola. Teman-teman media, lalu apakah ada rilis resmi dari Pondok? Belakangan nggih. Bagus, mungkin apakah ada informasi lebih jelas dari pihak sekolah atau pihak pondok pesantren yang menginformasikan tentang terkait dengan faktor utama kenapa bangunan ponpes ini bisa ambruk? Bagus. Hingga saat ini kita memang masih mencari menggali informasi di lapangan rekan Ola. Informasi masih belum ada pihak yang memberikan secara spesifik berapa jumlah korban atau faktor penyebab. Hingga saat ini memang lebih ditekankan pada membuka jalur proses evakuasi, karena memang bangunan runtuh. Jadi dari tim Tagana ataupun dari pihak-pihak yang berkepentingan mencari jalur agar kemudian santri yang terjebak bisa diselamatkan. Upayanya seperti itu rekan Nola. Tadi juga terlihat beberapa oksigen juga sudah dibawa ke masuk untuk kemudian biar santri di dalam yang masih selamat bisa mendapatkan udara seperti itu rekan Nola. Oke, lalu untuk lokasi ponpesnya sendiri, Bagus itu berada di titiknya lebih tepatnya ponpes mana, Bagus kalau boleh tahu? Ya memang ini berada di Ponpes Al-Bos ini yang merupakan pondok pesantren tertua di Sidoarjo, di mana memang banyak santri-santri yang kemudian banyak mondok di sini dari berbagai daerah. Seperti yang di layar kamera tadi, proses evakuasi seorang santri yang alhamdulillah selamat rekan Nola. Melalui bantuan dari teman-teman Basarnas dan dari pihak-pihak lainnya. Seperti itu. Oke, lalu apakah sudah bisa diberikan pertanyaan atau diberikan kesaksian terkait dengan korban yang sudah bisa diselamatkan, Bagus? Dan proses atau pada saat kejadian itu seperti apa, Bagus? Halo, Bagus? Bisa dengar suara saya mungkin? Halo, Bagus? Oke, baik pemirsa, pada saat ini mungkin kita masih terkendala dengan komunikasi dengan rekan kami yang berada di lokasi yaitu Bagus, tapi bisa dilihat juga di layar TV Anda pada saat ini kita masih melakukan proses evakuasi, terdapat juga ada beberapa ambulans. Kemudian dievakuasi langsung dibawa.
Oke, mungkin suara Bagus masih belum terdengar lebih jelas. Mungkin saya akan bisa membantu menginformasikan yang tertera atau yang tergambarkan di video yang kita lihat bersama-sama, pemirsa. Kali ini juga disinyalir ada beberapa bahkan belasan ambulans yang juga turut hadir dalam pengevakuasian ambruknya Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo kali ini. Dan tadi juga dijelaskan terkait dengan proses atau mungkin pada saat ambruknya Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo ini adalah di mana saat proses ratusan santri masih melakukan sholat, pemirsa. Dan tiba-tiba ambruk begitu saja, dan pada saat itu pun juga katanya masih ada proses pengecoran. Jadi ini memang disinyalir bangunan yang barusan saja jadi atau bahkan mungkin masih dalam proses pembangunan dalam tahap jadi bangunan Ponpes di sini. Kita juga bisa saksikan bersama-sama ini ada korban yang digotong atau dibawa masuk ke ambulans, dan kita bisa lihat bersama-sama juga alhamdulillahnya bersyukurnya bisa selamat. Informasi terkini lainnya juga masih akan kita hadirkan pemirsa di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Update Petang. Dan masih terkait dengan soal bangunan pondok pesantren di Sidoarjo yang ambruk, kita masih terhubung langsung oleh rekan kami Bagus yang berada di lokasi. Halo Bagus, selamat malam. Ya, selamat malam. Oke Bagus, mungkin bisa dilanjutkan kembali informasi terkini terkait dengan bangunan Ponpes yang ambruk yang berada di Sidoarjo, Bagus. Ya rekan Ola, untuk saat ini sendiri saya berada persis di lokasi depan dari Ponpes yang memang saat ini dimanfaatkan sebagai jalur evakuasi mobil-mobil ambulan yang nantinya membawa rekan-rekan santri yang masih dalam proses evakuasi. Kalau boleh tahu, Bagus, informasi terkini terkait dengan korban yang selamat dari ambruknya gedung Ponpes ini sudah ada berapa, Bagus? Ya, saat ini memang untuk jumlah kita masih belum ada dari pihak terkait. Memang diinformasikan saat sholat itu ada sekitar mungkin ratusan student. Bagus, mungkin bisa diulangi sekali lagi, Bagus, karena memang suaranya agak terputus. Ya, rekan Nula, dapat saya informasikan bahwa memang proses evakuasi masih terus berjalan di TKP, di mana memang dari tim relawan, dari Basarnas, dari Tagana, semuanya itu terlibat dalam evakuasi ini. Seperti yang terlihat di kamera, ini merupakan salah satu jalur yang digunakan untuk proses evakuasi santri. Jadi ketika nanti santri dapat diselamatkan, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, dalam hal ini Rumah Sakit Dr. Puro atau RSUD Sidoarjo. Tapi memang proses evakuasi membutuhkan waktu yang lama, karena memang dengan kondisi bangunan yang sudah runtuh total, para petugas mencari celah-celah untuk kemudian bagaimana mengeluarkan santri yang selamat untuk kemudian bisa dibawa keluar. Itu rekan Ola. Berarti masih belum ada informasi lebih lanjut ya, Bagus, terkait dengan berapa pastinya jumlah korban yang masih tertimbun di reruntuhan ambruknya Ponpes ini ya, Bagus ya? Belum, tapi dari informasi tadi memang di belakang ada sekitar 65 yang masih dalam proses pencarian. Hal ini masih tetap kita konfirmasi sejauh mana, karena kondisinya memang sangat-sangat parah rekan Ola untuk bangunannya yang ambruk itu, karena memang menjadi pusat untuk kemudian sholat bagi para santri di Ponpes Al-Kozini ini. Oke, lalu Bagus, terkait dengan tadi di segmen sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwasanya sebenarnya bangunan ini juga masih dalam proses pembangunan. Apakah pada saat ambruknya itu juga masih ada proses renovasi atau pembangunan yang ada, Bagus? Jadi memang informasinya seperti yang disampaikan Ketua RT setempat, sempat ada dari pihak yang kemudian akan melakukan pengecoran pada tadi itu, hari ini tadi. Nah, disinyalir memang saat sholat itu proses pengecoran berlangsung, tapi sejauh mana hingga kemudian itu, ini yang masih jadi pertanyaan.
masih dicari faktor penyebabnya karena memang belum ada informasi apapun dari pihak-pihak terkait seperti itu rekan Ola. Jadi memang di sini semua ambulans sudah banyak yang standby untuk kemudian bergantian ketika sudah ada yang satu dievakuasi akan dievakuasi lanjutnya. Jadi memang di sini penuh, banyak warga juga yang menonton dalam hal ini. Jadi memang semakin banyaknya warga juga menyulitkan dari tim petugas untuk melakukan evakuasi karena jalur yang digunakan memang terbilang sempit seperti itu. Oke, lalu Bagus, terkait dengan ambruknya bangunan Ponpes yang berada di Sidoarjo ini, apakah sudah bisa dimintai keterangan mungkin dari beberapa santri atau beberapa guru yang berada di sana, apakah ada tanda-tanda di saat bangunan itu akan ambruk? Bagus. Saya belum mendapatkan informasi Kanola, tapi memang dari stakeholder terkait baik dari Bupati dan jajaran ataupun dari Wakil Gubernur yang langsung ambil dadak sudah meninjau ke lokasi. Bahkan Kapolres juga tadi sempat kita konfirmasi memang semuanya masih proses evakuasi seperti itu Kanola. Oke, boleh diinformasikan Bagus mungkin ada berapa ambulans yang hadir pada saat ini Bagus? Total ada sekitar 15-an ambulan dari tadi Kanola. Oke. Dan juga beberapa santri yang sudah dibawa ke rumah sakit sekitar 25-an. Jadi memang prosesnya karena tidak bisa cepat karena memang memerlukan waktu untuk kemudian membawa dari reruntuhan untuk dibawa dikeluarkan dari reruntuhan membutuhkan waktu karena menggunakan alat berat juga dan celahnya yang juga relatif kecil maka proses evakuasi dimungkinkan masih lama seperti ini rekan. Oke, lalu mungkin bisa diinformasikan sekali lagi Bagus kapan waktu terjadi pastinya bangunan Ponpes di Sidoarjo ini ambruk Bagus? Informasi dari rekan-rekan tadi juga sekitar mau menjelang sholat asar. Jadi mungkin di antara itu rekan Ola. Antara jam 2 sampai 3-an seperti itu rekan Ola. Berarti pada saat itu para santri dan ada beberapa guru melakukan sholat atau setelah sholat Bagus? Tengah sholat. Informasinya seperti itu rekan Ola. Oke, lalu Bagus, apakah ada informasi sebenarnya bangunan ini seharusnya ditarget selesai kapan Bagus? Hingga kini kita belum mendapatkan informasi apapun terkait hal tersebut rekan Ola. Oke, lalu Bagus, apakah ada informasi terkait dengan bangunan Ponpes ini? Apakah akan bisa merembet ke bangunan sebelah atau lebih dekatnya lagi, Bagus? Hingga saat ini memang diupayakan hal tersebut tidak terjadi rekan Ola. Mungkin bisa melihat langsung di sana pengasuh Ya, jadi memang prosesnya diharapkan tidak terjadi hal yang ini salah satu yang juga teman-teman alat berat yang kemudian dikeluarkan membantu proses evakuasi rekan Ola. Lalu ini santrinya, Bagus, ini santrinya apakah santri wanita dan santri pria atau bagaimana Bagus? Untuk yang berada di lokasi santri putra rekan Ola. Oke, berarti hanya santri putra saja ya Bagus yang berada di lokasi pada saat ambruknya bangunan ini. Santri putri berada di sebelahnya, santri putri di sebelahnya, beda lokasi seperti rekan Ola. Oke, lalu ambruknya ini Bagus, sebenarnya ini bangunan berapa lantai? Bagus mungkin bisa dijelaskan kembali? Jadi informasinya memang ini bangunan yang memang proses pembangunan rekan Ola. Lantai 1 dan 2 diperuntukkan untuk musola, sementara bangunan 3 dan 4 kita yang masih belum tahu peruntukannya. Tapi memang saat proses ini memang bangunan tengah akan dicor seperti itu rekan Ola. Oke Bagus, lalu mungkin ada informasi tambahan lagi yang bisa diberikan kepada kami terkait dengan ambruknya tembok dari Ponpes Al-Kozini di Sidoarjo ini, Bagus? Dari beberapa pihak memang menyatakan keprihatinannya terkait runtuhnya bangunan yang menjadi Ponpes tertua di Kabupaten Sidoarjo ini. Ya harapannya proses evakuasi ini bisa segera selesai. Seperti itu rekan Ola, karena memang banyak orang yang kesini kemudian dari keluarga yang juga panik mencari tahu keberadaan anaknya yang santri di sini. Ya, banyak orang yang masih bertanya sejauh mana kejadian ini bisa terjadi. Ya harapannya seperti kita teman media ada sebuah center seperti comment center yang kemudian ada yang bisa memberikan informasi lebih lanjut. Hingga saat ini belum ada seperti itu.
Apakah ada yang bisa ibaratnya dipertanggungjawabkan atau ditanyakan terkait dengan para stakeholder yang dalam proses pembangunan Ponpes ini? Apakah sudah ada, Bagus? Ya rekan Ola, seperti apa? Apakah sudah ada dari stakeholder atau dari pihak terkait yang bertanggung jawab dalam pembangunan Ponpes yang masih dalam proses ini, Bagus? Belum ada informasi apapun rekan Ola. Oke, lalu mungkin bisa dijelaskan apa yang terjadi hari ini atau di saat ini, Bagus? Kondisi saat ini memang proses evakuasi terus berjalan rekan Ola. Oke. Semua pihak dari Jawa Timur, dari Sidoarjo, dari tim relawan semuanya membahu membantu proses evakuasi, membuat rute-rute jalur untuk kemudian jalur evakuasi warga masyarakat yang mendekat, yang bukan berkepentingan diminta untuk pindah seperti itu. Jadi memang semua sinergi berharap proses evakuasi ini bisa berjalan cepat seperti itu rekan Ola. Bahkan alat eskavator juga telah diturunkan, namun memang proses eskavator ini nantinya peruntukannya seperti apa masih menimbang-nimbang karena bangunan yang ditakutkan ketika akan dievakuasi juga malah berpotensi mengenai yang lainnya seperti itu rekan. Oke, baik Bagus, kita akan break sebentar, nanti kita akan lanjut kembali lagi terkait dengan informasi terkini dengan soal bangunan Ponpes yang ambruk di Sidoarjo. Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, akan kembali lagi di update petang di segmen selanjutnya. Masih terkait dengan yaitu bangunan Ponpes di Sidoarjo yang ambruk, pemirsa, kita masih akan terus memberikan informasi terkini dari live report rekan kami Bagus yang malam ini sedang berada di lokasi secara langsung. Baik Bagus, bisa diinformasikan sekali lagi bagaimana proses evakuasi dan proses terkini sampai mana evakuasi dari para santri yang sudah diselamatkan, bagaimana juga dari proses bangunan Ponpes ini yang ambruk di Sidoarjo. Silakan Bagus. Ya rekan Ola, jadi dapat informasi dari beberapa yang telah dievakuasi memang ada sekitar 26-an santri yang luka-luka sedang ataupun yang luka-luka ringan 21. Namun untuk yang MD hingga saat ini masih prosesnya bikin pengasuh dulu. Ya. Bagus, lalu apakah sudah ada evakuasi masih terus berjalan? Oke, lalu apakah ada informasi Bagus? Apakah ada korban jiwa yang meninggal di saat ini, Bagus? Ya, prosesnya masih terus berjalan rekan Ola. Jadi memang tadi terus berjalan. Oke, lalu Bagus, rumah sakit mana yang dituju untuk para korban ini diselamatkan untuk bantuan pertama, pertolongan pertama, Bagus? Ini Pak, izin Pak, dari boleh sedikit Pak. Halo, Bagus, mungkin bisa diinformasikan sekali lagi? Dari presenter. Ya rekan Ola. Mungkin bisa diinformasikan sekali lagi Bagus, atau mungkin ada beberapa orang yang bisa diajak bicara Bagus terkait dengan kondisi terkini? Ya ini Bupati Sidoarjo, rekan Ola mungkin bisa langsung ngobrol dengan Bupati Sidoarjo. Oke, baik. Ya Pak Bupati, dengan rekan Ola Pak Bupati. Oke, halo Bapak, mungkin bisa dengar suara kami di dalam studio Bapak? Baik pemirsa, kita masih akan terus berbicara terkait dengan proses evakuasi yang terkait dengan soal bangunan Ponpes di Sidoarjo ambruk. Halo Pak Ola. Halo Bapak, selamat malam. Malam. Oke Bapak, mungkin bisa
beritahukan kepada kami semua yang menonton televisi kali ini, bagaimana kondisi terkini terkait dengan bangunan Ponpes yang ambruk di Sidoarjo nih Bapak? Ya, terima kasih Pak Nola. Tadi kejadian di Pondok Pesantren, tadi ada kegiatan rapat ya, ada sholat bersama. Ada pengecoran di lantai 4, karena konstruksinya kelihatannya tidak mampu. Karena konstruksi ini kelihatannya, kita lihat INP datain belum ada izinnya semuanya. Karena kita lihat kondisinya tidak sesuai dengan spek. Nah, alhamdulillah ini tadi sudah banyak bantuan dari Pemda, dari provinsi, semua sudah ikut bantu untuk menyelesaikan masalah ini. Termasuk BPD provinsi, BPD kabupaten, nah ini sudah tentu semuanya. Hari ini yang sudah di rumah sakit kurang lebih hampir 32 yang di rumah sakit ya. Yang masih di dalam kita masih mitigasi berapa kita belum tahu. Nah, hari ini kita masih menunggu alat-alat berat kita bekerja karena masih ada anak kecil yang nangis di dalam, ini masih kita evaluasi semuanya. Oke. Jadi alat semua sudah kita siapkan dan dokter-dokter kita siapkan semuanya. Nah, ini tinggal kita evaluasi hari ini sudah kita siapkan dengan baik. Oke, baik Bapak, apakah nantinya akan ada penanganan lebih lanjut terkait dengan dipertanyakan nih pertanggungjawaban terkait dengan pembangunan Ponpes ini terkait dengan terhadap stakeholder terkait yang dalam pembangunan Ponpes ini Bapak? Oke, terima kasih. Karena kan ini kan kita sudah kita cek semua, kita masih nunggu izin-izinnya semua. Nah, nanti izin-izinnya semua ada atau tidak, kita masih menunggu. Ya, kalau kelihatannya karena kita melihat besi dan lain, kita tadi tidak sesuai dengan impactnya. Karena tadi ini dikerjakan dan untuk semua. Nah, ini kita ya sampai biarkan nanti mitigasi, coba kita cek besoknya. Kalau besok kita cek semuanya, nanti kita bisa menyampaikan. Itu ya, Pak ya. Oke, terima kasih Bapak atas informasinya kepada kita semua di sini. Semoga proses evakuasi tetap terus berjalan lancar. Terima kasih, dan semoga bisa meminimalisir korban yang ada dan tertimbun di reruntuhan pondok pesantren yang ambruk di Sidoarjo. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Update Petang edisi hari ini, pemirsa. Saya Nola Haryadi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap nantikan informasi terkini lainnya hanya di Update Petang Jawa Post TV, independen, respek, dan menghibur. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa.